Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inu wastaghfiruhu wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuhillu falah wa may yuhillu lalah hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam program Kalam Ilahi dengan saya Fatmawati dari Stit Internasional Muhammadiyah Batam dengan tema mendidik anak dalam Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendidik anak dalam Islam ada berbagai hal yang harus kita perhatikan dalam memberikan didikan kepada anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada orang tua untuk memberikan nama yang baik untuk anak. Suatu nama yang baik akan memberikan pengaruh yang baik. Ada beberapa riwayat yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah beberapa nama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak kita sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak kita dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, tidak membentak anak, namun tegas dalam persoalan agama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan terbaik dalam mengajarkan ibadah kepada kita dan juga mengajarkan bagaimana mengatur suatu keluarga dan juga negara. Para hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Ada berbagai cara dalam mendidik anak yang dianjurkan oleh Islam. Yang pertama, mengajarkan tauhid kepada anak. Mengajarkan tauhid kepada anak adalah suatu pondasi yang wajib, yang mutlak, yang harus kita ajarkan kepada anak. Sebagaimana Luqman telah mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Dan hal tersebut tercantum dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Shadaqallahu 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah perkataan Luqman kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, janganlah engkau mendustakan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah perbuatan yang sangat zalim dan kejam. Yang kedua, mengajarkan adab dan akhlak kepada anak. Madrasah yang paling utama dalam mengajarkan adab dan akhlak kepada anak adalah keluarga. Keluarga yang memberikan didikan akhlak yang baik yang nantinya akan dibawa oleh anak terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam mendidik anak usia dini harus diberikan suatu pendidikan yang baik dalam pengajaran akhlak. Ada berbagai cara dalam memberikan akhlak, etika, dan adab kepada anak, yaitu seperti akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, dan juga adab dan akhlak yang baik kepada Rasulullah, mengerjakan semua sunnah-sunnahnya, serta akhlak dan yang baik kepada teman sebaya, kepada orang yang paling tua, dan juga kepada teman yang paling muda. Hal itu harus diajarkan sejak dini kepada anak kita. Kemudian mengajarkan Islam atau memperkenalkan agama kepada anak. Memperkenalkan agama kepada anak yaitu suatu hal yang perlu, yang harus kita terapkan di semenjak anak usia dini.
Seperti kita mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun. Jika mereka enggan melakukannya, makalah pukullah mereka di usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kita sebagai orang tua harus memberikan didikan yang baik untuk anak-anak kita semenjak dini. Contoh yang baik dan mengajak anak melakukan beribadah kepada Allah, dan hal itu nantinya akan terbiasa dan akan dibawa oleh anak sampai dia remaja nantinya dan juga dewasa. Kemudian mengajarkan hal yang lemah lembut kepada anak. Kita sebagai orang tua harus bersikap lemah lembut kepada anak-anak kita. Namun juga kita harus tegas dalam memberikan didikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya itu yaitu harus bersikap adil kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus bersikap adil kepada anak-anak kita tanpa membedakan anak-anak kita. Ketika hal itu terjadi kepada anak kita, kita mau sebagai orang tua membeda-bedakan antara anak satu dan anak yang lain, maka itu akan timbul kecemburuan kepada anak kita yang lainnya. Dan mereka akan merasa bahwasanya kita sebagai orang tua tidak mencintai mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus selalu bersikap adil dalam apapun yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Dan kita selalu bersikap lembut kepada anak-anak kita. Kemudian kita harus selalu mengajarkan anak-anak kita bagaimana cara yang tepat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita mengajarkan keteladanan kepada anak kita. Anak adalah suatu anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga harus kita berikan didikan yang baik untuk anak-anak kita. Karena suatu didikan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik untuk anak-anak kita. Dan hal itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan keteladanan yang baik untuk anak-anak kita adalah dalam mendidik dan menumbuhkan karakteristik anak-anak kita. Hal itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana orang tua mendidik anak, memberikan keteladanan yang baik dalam menumbuhkan karakteristik anak yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan bukan hanya itu, kita juga dianjurkan harus bersikap adil dan seadil-adilnya kepada anak kita. Karena itu adalah suatu pondasi ketika anak dewasa nanti dia akan melakukan apa yang dilihat ketika kita mengajarkan di masa kecil kepada mereka. Dan kita juga akan mencontohkan bagaimana Luqman tadi telah mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya, dan kita juga demikian mengajarkan hal itu kepada anak kita semua. Karena juga keteladanan dan akhlak yang baik yang nantinya akan memberikan kemakmuran dan kebahagiaan untuk anak kita. Kita sebagai orang tua harus mampu memberikan itu dari usia dini. Semenjak dini kita sudah mengajak anak-anak kita untuk melakukan sholat, untuk mengenal Allah dan mengenal rasul-rasulnya yang lainnya, dan juga mengenal malaikat-malaikat Allah. Dan itu penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya kita mengajarkan dan memberikan didikan kepada anak-anak kita semenjak kecil itu adalah keteladan yang baik yang harus kita berikan kepada anak-anak kita untuk menjadi
anak yang bermoral, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan juga nantinya ketika mereka dewasa, mereka tahu siapa jati diri mereka yang sebenarnya. Dan mereka akan menghormati kita sebagai orang tua, dan juga menghargai kita sebagai orang tuanya. Dan juga mereka akan patuh dalam setiap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu juga sangat dianjurkan ada dalam agama Islam. Dan kita mendidik anak tidak jauh dari ajaran yang telah ditentukan, yang ajaran yang telah diterapkan, agar anak searah dan sejalan di dalam arahan agama Islam. Dan kemudian kita selalu mengawasi anak-anak kita, dan juga kita harus menjadi teman, sahabat bagi anak-anak kita, karena kita adalah pemimpin bagi anak. Sebagai rasa kasih sayang kita kepada anak, kita tunjukkan dengan cara kita mengajak anak-anak kita bermain, mengajak anak-anak kita dalam berbagai hal yang memberikan kedekatan antara kita dan mereka. Dan kita mencium anak-anak kita itu sebagai bukti rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Kemudian kita tidak, yang sudah saya sampaikan tadi, tidak membeda-bedakan anak-anak kita. Karena ketika kita membedakan anak-anak kita, itu yang dilakukan oleh orang-orang tua, maka itu akan timbul suatu kecemburuan terhadap anak-anak kita nantinya. Maka mereka akan merasa mereka itu tersisihkan. Mereka merasa bahwasanya kita tidak mencintai mereka. Bagaimana kita harus mempunyai anak yang solih dan solihah. Ketika dia meranjak dewasa, kita harus bisa menjadi teman, menjadi sahabat, tanpa ada jarak dengan mereka. Namun kita tegas dalam persoalan agama, dalam mengajarkan perintah-perintah Allah, dan jauh dari larangan-larangan yang memang membuat menjerumus anak ke dalam hal-hal yang musyrik. Seperti beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita sebagai orang tua harus mampu memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, suatu hal yang baik. Karena kita, orang tua, adalah madrasah utama, di mana anak mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika usia anak masih dini, dia akan melihat bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berpelakuan baik, dan hal itu akan dilakukan oleh anak. Dan hal itu akan dipraktekkan ketika nantinya dia akan dewasa. Apapun yang kita lakukan, itu akan direkam dalam pikiran anak. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus memberikan hal yang baik kepada anak kita. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetaplah bersama kami di program Kalam Ilahi. Usai jeda pariwara, kami hadir sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Kalam Ilahi. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa hal dan beberapa anjuran yang bisa kita berikan didikan kepada anak-anak kita. Yang pertama yaitu mengenai dengan tauhid. Bahwasanya memang tauhid suatu hal yang sangat diperlukan, yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Dalam hal itu juga Luqman telah mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan kita juga sebagai orang tua, madrasah yang utama yang harus memberikan hal itu. Karena kenapa? Ketika anak lahir ke dunia, dia hanya mengenal ayah dan ibunya. Kita adalah guru pertama bagi anak dalam membentuk suatu karakter anak yang baik, yang kemudian nantinya barulah kita berikan didikan yang lainnya, yaitu ketika anak bersekolah, ketika anak melanjutkan pendidikan yang selanjutnya. Dan kemudian kita juga harus selalu lemah lembut kepada anak. Karena kenapa? Ketika anak dewasa, dia akan mencari jati dirinya sendiri. Ketika saat itu, itulah kewajiban kita. Kita mengarahkan, kita memperkenalkan siapa dia sebenarnya. Dengan apa? Dengan kita sudah membekali
sudah membekali beberapa ilmu agama ketika anak masih kecil. Salah satunya itu yaitu dengan cara memperkenalkan Allah kepada anak. Dan juga bagaimana cara sholat yang benar, yang dianjurkan di dalam agama Islam. Ketika nantinya anak akan dewasa, dia akan memilih kehidupannya sendiri. Dan saat itu, ketika kita tidak membentuk karakternya dari awal, dari usia dini, kita sebagai orang tua akan susah nantinya masuk ke dalam karakter anak ketika dia remaja. Hal remaja itu yang patut kita pantau, yang harus kita selidiki, yang memang di saat itulah kita harus menjadi teman bagi dia. Ketika anak remaja, tentunya dia tidak terlalu perlu lagi dengan orang tuanya. Dia akan sibuk dengan dunia luarnya. Dan dia akan berteman dengan lingkungan. Karena guru yang ketiga adalah lingkungan. Ketika dia sudah terpengaruh dengan lingkungan, maka kita sebagai orang tua tentunya akan susah masuk ke dalam lingkungan anak, apalagi lingkungan remaja. Dikala itu, di saat itulah kita harus menjadi madrasah yang paling utama. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kelembutan terhadap anak. Dengan cara kita menganggap anak itu adalah teman. Maka dari itu, dia akan selalu bercerita kepada kita. Karena kenapa? Di saat kecil kita sering mengajak dia bermain, bercanda, dan juga memberikan kasih sayang. Dan dia menganggap bahwasanya ada orang tua yang lebih sayang kepada dirinya. Maka ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia masih ingat kepada orang tuanya. Banyak kita lihat sekarang di kalangan luar bahwasanya anak dikategorikan tidak bermoral. Apakah itu salah orang tua? Apakah itu kesalahan anak? Tentu tidak. Dan juga tidak bisa kita salahkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun kita sebagai orang tua belum tepat dalam memberikan didikan yang baik untuk anak-anak kita. Seandainya kita membentuk karakter yang baik di awal, di semenjak dia berusia dini, mungkin masih ada batas ataupun penghalang ketika dia terjerumus lebih dalam ke dalam duniawi. Maka dari itu kita perlu mengajarkan tauhid kepada anak. Kita perlu mengajarkan beribadah, memperkenalkan agama Islam kepada anak. Memperkenalkan Allah yang sebenarnya. Ketika anak melakukan sholat, dan ketika kita juga sebagai orang tua menunjukkan bagaimana sholat yang baik, kemudian kita mengajak anak-anak kita untuk melakukan itu, maka tentunya nanti anak akan terbawa sampai dia dewasa nantinya. Dan kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW harus selalu bersikap lemah lembut kepada anak kita? Tidak membentak anak. Namun kita harus tegas dalam persoalan agama. Karena itu untuk kelanjutan masa anak untuk menjadi tumbuh dewasa. Ketika dia sudah masuk ke dalam lingkungan yang ada di sekitarnya, dia akan bergaul dengan berbagai orang yang dia kenali, dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Maka disitulah semua tingkah laku, semua adab, semua akhlak, semua sifat akan terlihat ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Maka perlu di usia dini kita mengajarkan bagaimana cara bertutur sapa dan juga menghormati orang yang lebih tua dan serta menghormati orang yang lebih muda.
Untuk apa? Untuk bekal dia, untuk bekal di masa nanti anak akan meranjak dewasa. Ketika nantinya dia akan berkeluarga, dan juga hal itu akan diajarkan kepada anaknya. Seketika kita sebagai orang tua tidak melakukan sholat yang 5 waktu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggan melakukannya. Namun anak kita melihat, dan mereka tentu juga enggan melakukannya. Karena mereka berpikir, untuk apa saya melakukannya? Orang tua saya juga tidak melakukannya. Karena itulah kita sebagai madrasah. Keluarga adalah madrasah yang paling utama dalam memberikan didikan semua itu kepada anak-anak kita. Dan juga memberikan keteladanan. Keteladanan itu tidak hanya berbentuk contoh-contoh yang kita lakukan sehari-hari di rumah, tetapi berbagai hal yang berbasis positif itu adalah suatu keteladanan untuk anak. Untuk apa? Untuk menciptakan dan juga nantinya membentuk suatu karakter menjadi keteladanan akhlak yang mulia bagi anak. Dia tahu bagaimana dia bertutur sapa dengan orang tuanya. Itu memang hal kecil yang harus kita ajarkan kepada anak. Namun hal kecil itu sangat berpengaruh terhadap diri anak, dalam karakternya, dalam wataknya. Mungkin kita sebagai orang tua susah nantinya ketika anak sudah dewasa untuk kita membentuk karakter yang baik, membentuk sifat yang baik, membentuk tingkah laku yang baik. Maka dari itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari usia dini kita ajarkan hal tersebut. Setidaknya ketika dia dewasa, ketika dia nantinya beranjak remaja, ataupun nantinya ketika dia menikah, dia akan tahu yang mana hal baik, yang mana hal yang tidak baik. Setidaknya dia tuh tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengenal rasul-rasulnya, serta mengenal malaikat-malaikatnya dan mengenal kitab-kitabnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mendidik anak adalah suatu hal yang patut kita lakukan, yang harus kita berikan sesuai dengan arahan dan anjuran agama Islam. Yang paling penting yaitu mengajarkan sholat kepada anak, dan juga lafaz-lafaznya. Dan hal itu harus kita berikan contoh kepada anak. Kita sebagai orang dewasa dan juga menjadi keluarga dan juga orang tua bagi mereka, harus taat dalam hal tersebut. Jika anak bagus sholatnya, maka tentu bagus karakternya. Walaupun ada nantinya ketika dia sudah terjun ke dalam lingkungan yang ada di sekitarnya, mungkin dipengaruhi oleh teman sebayanya, namun dia tahu bahwasanya itu perbuatan yang salah dan dia akan kembali kepada kita. Maka dari itu kita tidak boleh membeda-bedakan anak-anak kita. Kita tidak boleh membedakan anak lain dengan anak yang lainnya. Ketika kita sudah punya anak yang lain, kita tetap perhatian kepada anak yang pertama. Jangan membeda-bedakan, karena sifat dan kemampuan anak-anak kita semua berbeda. Ketika kita melakukan itu, maka anak akan merasa bahwa dirinya itu tersisihkan, bahwa orang tuanya pilih kasih. Hal itu adalah suatu keteladanan yang tidak baik yang kita lakukan kepada anak. Itu akan memberikan kecemburuan yang sangat besar kepada anak-anak kita. Kemudian kita harus selalu bersikap lemah lembut kepada anak, apapun yang dilakukan oleh anak. Ketika dia melakukan kesalahan, jangan membentak anak, namun kita menunjukkan kepada anak yang dirimu lakukan itu salah, yang dirimu lakukan itu belum tepat. Maka kita arahkan anak kita.
kita beri dia petunjuk, kita beri dia jalan. Itu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW juga memberikan contoh bagaimana cara kita mendidik anak laki-laki dengan baik dan benar. Itu semua sebagai perintah Allah SWT dan perintah Rasulullah SAW. Mendidik anak memang sangat berat yang dilakukan oleh orang tua. Suatu hal yang memang harus fokus kita lakukan kepada anak kita. Pemirsa Batam TV, demikian program Kalam Ilahi saya, Fatmawati. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.